Kita masuk dalam doa. Saatnya tiba ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, fokuskan pikiran kami, fokuskan hati kami. Biarlah firman-Mu itu mengubah seluruh kehidupan kami. Sehingga kami sadar bahwa Allah yang kami sembah, yang kami kenal dalam Yesus, itu layak, sepatutnya menerima kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi ya Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang bukan firman Tuhan, sehingga baik yang bicara maupun yang mendengar, semua diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, tema hari ini adalah Allah layak, Allah sepatutnya menerima kemuliaan. Allah seharusnya menerima kemuliaan. Ya, karena Allah layak, maka dalam Mazmur 146 ayat 2 dikatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Selama aku hidup, aku akan memuliakan Tuhan. Selama hayat di kandung badan, aku akan tetap bermazmur bagi Allahku. Karena apa? Karena Allah layak menerima kemuliaan. Ya. Saudara pernah merenungkan apakah tujuan utama dari hidup manusia? Ya, saudara pikir-pikir sebenarnya tujuan utama kita buat apa sih? Ya, kalau saya renungkan, sebenarnya tujuan utama hidup manusia adalah hanya satu, untuk memuliakan Allah. Gimana ya? Tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah. Mengapa kita harus memuliakan Allah? Bukankah memuliakan Allah atau tidak memuliakan Allah itu sih terserah kita, saudara. Itu sih pilihan kita. Ternyata memuliakan Allah bukan suatu pilihan. Bukan suatu pilihan, saudara. Bukan terserah kita, tapi sesuatu keniscayaan. Atau sesuatu hal yang tidak bisa tidak, kita harus memuliakan Allah. Itu yang disebut keniscayaan, saudara. Memuliakan Allah adalah karena kita tahu siapa itu Allah, dan kita juga sadar siapa diri kita. Kita ada karena Allah. Kita ada karena kehendak Allah. Allah itu pencipta segala sesuatu. Pencipta makhluk hidup, pencipta manusia ataupun binatang, dan juga alam semesta. Pencipta alam semesta, bulan, bintang, matahari, atau apapun juga yang ada di dalam alam semesta ini. Tidak ada yang diciptakan, tidak ada yang tidak diciptakan Allah. Malam atau siang, terang atau gelap, binatang besar seperti yang diciptakan oleh Allah, maupun binatang kecil seperti semut atau kutu, semua diciptakan Allah. Tidak ada yang tiba-tiba ada. Tidak. Semua diciptakan Allah. Jadi secara garis besar ada 3 hal mengapa kita harus memuliakan Allah. Ya, jadi pada waktu kita memuliakan Allah, kita sadar memang Allah patut dimuliakan. Bukan kita disuruh memuliakan Allah sembari nggak ngerti, saudara. Yang pertama, mengapa kita harus memuliakan Allah? Yang pertama, karena Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Di dalam Wahyu 4 ayat 11, orang-orang kudus di surga memuji dan memuliakan Tuhan. Makhluk surgawi semua memuliakan Allah. Dalam Wahyu 4 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu,
semuanya itu ada dan diciptakan. Semua makhluk di sorga memuliakan Allah karena segala sesuatu ada karena Allah. Karena segala sesuatu ada karena kehendak Allah. Zaman sekarang kita sadar, saudara, bahwa kita harus menghormati orang yang menciptakan sesuatu, orang yang membuat sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi sesama manusia. Kita harus memberikan suatu penghargaan atau apresiasi kepada mereka. Bukankah kalau ada orang yang menciptakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi manusia, yang bermanfaat bagi umat manusia, maka kita menghargai dia? Ya, di dunia pun demikian. Menghargai dia, mengapresiasi dia dengan memberikan hadiah Nobel. Betul enggak? Ya, menghargai. Karena apa yang dilakukannya itu membuat banyak kegunaan untuk umat manusia. Coba kalau kita berdasarkan itu, saudara, terlebih bagi Allah. Terlebih lagi Allah. Allah telah menciptakan kita. Allah telah menciptakan seluruh isi bumi. Sehingga menuntut kesadaran kita untuk memuliakan Allah. Dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena Allah menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Jadi Allah bukan menciptakan manusia saja, tapi apa yang dibutuhkan manusia disediakan oleh Allah. Jadi Allah dimuliakan bukan karena Allah meminta agar dirinya dimuliakan. Bukan, saudara. Allah tidak minta agar kita memuliakan. Tapi memang Allah saja yang layak untuk menerima kemuliaan. Siapa lagi yang lebih layak untuk menerima kemuliaan? Kita ada karena Allah. Kita hidup karena Allah. Allah memberikan oksigen, Allah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sehingga kita bisa hidup. Ya. Bukankah pada waktu penciptaan, Allah menciptakan manusia terakhir? Setelah semua yang disediakan untuk kebutuhan manusia, barulah Allah menciptakan manusia. Jadi manusia dicukupkan apapun keperluan, apapun kebutuhan yang utama. Allah menciptakan semua buat manusia. Itulah sebabnya layak untuk dihargai. Itu yang pertama, saudara. Itu yang pertama. Karena Allah pencipta segala sesuatu. Yang kedua, saudara. Mengapa kita harus memuliakan Allah, saudara? Karena Allah itu penolong segala sesuatu. Allah itu penolong. Jadi bukan hanya Allah menciptakan segala sesuatu, tapi Allah juga menopang segala sesuatu. Tanpa ditopang Allah, segala sesuatu yang ada akan runtuh. Segala sesuatu yang ada akan roboh. Allah yang menopang, saudara. Bukan saja Allah menciptakan, tapi juga Allah juga menopang sehingga segala sesuatu tidak akan runtuh maupun roboh. Itulah sebabnya Allah menopang dengan firman-Nya yang berkuasa. Dalam Ibrani 1 ayat 3a dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Mu dengan penuh kekuasaan. Jadi Allah bukan saja menciptakan kita, Allah mencukupkan kita, tapi Allah juga menopang kita supaya kita tidak jatuh dan tidak roboh. Dalam surat Yakobus 4 ayat 13 dan 15 dikatakan demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya, jika Tuhan menopangnya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi kalau Tuhan tidak menghendakinya, kalau Tuhan tidak menopangnya, segala sesuatu akan gagal, saudara.
Segala sesuatu akan menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya. Ya, Tuhan menopang kita. Itu sebabnya kita harus sadar. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menopang, kita pasti sudah roboh. Kalau Tuhan tidak memberi kekuatan, kita sudah gagal. Yang ketiga, saudara, mengapa kita harus memuliakan Allah? Itulah sebabnya kita harus memuliakan Allah. Yang ketiga, karena Allah penyelamat hidup kita. Kalau Allah tidak menyelamatkan kita, apa akibatnya, saudara? Bukan saja Allah yang menciptakan kita. Bukan saja Allah yang menjadi penopang segala sesuatu. Tapi Allah juga penyelamat hidup kita. Bukankah Allah begitu layak untuk dipuji dan dimuliakan, saudara? Benar-benar Allah ikut campur. Sehingga segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dia begitu layak untuk dimuliakan. Dia begitu layak untuk ditinggikan. Itulah, saudara. Itulah yang membedakan antara kita orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Maksud saya, kita semua orang yang percaya Yesus sadar bahwa kita adalah orang yang berhutang kepada Yesus. Berhutang apa, saudara? Berhutang keselamatan kepada Yesus. Kalau Yesus tidak memberi keselamatan, kita akan mungkin satu pun yang bisa selamat. Selamat, saudara. Dalam Wahyu 7 ayat 10 dikatakan, dan dengan suara yang nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Tanpa dia kita nggak ada yang selamat, saudara. Ya. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Semuanya karena anugerah Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bayangkan kalau Tuhan tidak menolong kita. Itu sebabnya saya sangat setuju dengan pemazmur yang mengubah, yang menciptakan pujian dalam Mazmur. Dalam Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Selama aku bernapas aku akan memuliakan Tuhan. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Selagi aku bernapas. Selagi aku hidup. Aku akan memuliakan Engkau. Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan begitu memperhatikan kita. Sudah selayaknya bahwa nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Apa arti, apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah? Jangan salah, saudara. Apa sih yang disebut dengan memuliakan Allah? Memuliakan Allah bukan berarti menjadikan Allah lebih mulia lagi. Enggak, saudara. Kita memuliakan Allah supaya Allah lebih mulia lagi. Bukan begitu, saudara. Memuliakan Allah bukan berarti menjadi Allah lebih mulia lagi. Allah sudah mulia, saudara. Tanpa dimuliakan juga Allah sudah mulia. Allah tidak perlu sebenarnya dimuliakan oleh kita. Bukan kita memuji dan memuliakan Allah agar menjadikan Allah lebih mulia lagi. Bukan begitu, saudara. Sering kita salah konsep. Kita pikir kita memuliakan Allah supaya Allah lebih mulia lagi. Allah tidak pernah bergantung pada manusia. Allah tidak pernah minta manusia untuk lebih memuliakannya. Enggak, saudara. Enggak, Allah enggak butuh itu. Ya. Dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Artinya, berilah kepada Allah apa yang dimilikinya. Beri kepada Allah apa yang dimilikinya. Bukan apa yang tidak dimilikinya, saudara. Berilah kepada Allah apa yang dimilikinya. Kemuliaan yang memang milik Allah. Bukan apa yang bukan milik Allah. Kita muliakan itu semua. Yang apa yang ada pada Allah.
bukan apa yang tidak ada pada Allah. Dalam Roma 11 ayat 35 dan 36 dikatakan, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Siapa yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah balas budi, saudara? Ya, dikatakan, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama sekali Allah tidak bergantung kepada manusia. Sama sekali Allah tidak membutuhkan segala kemuliaan yang dilakukan oleh manusia. Tapi memang Allah selayaknya menerimanya. Allah tidak pernah sehingga ia harus menggantikannya. Ya. Seakan-akan Allah pernah berhutang. Enggak, saudara. Allah enggak pernah berhutang. Allah tidak pernah berhutang kepada siapapun juga. Allah tidak pernah harus membalas budi. Kita pikir Allah, karena kita setia, Allah harus membalas budi kita. Tidak. Tidak. Segala kemuliaan untuk Allah itu. Karena itulah yang layak bagi Allah. Karena itulah yang dimiliki Allah. Untuk supaya kita memuliakan. Bukan Allah membalas budi kita. Dia katakan Allah tidak pernah menerima apapun juga dari manusia. Ya, sekali lagi saya katakan, siapa yang memberikan sesuatu kepadanya? Siapa? Sehingga ia harus menggantikannya, sehingga dia harus memberikan balasannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah tidak pernah hutang balas budi, tidak pernah, saudara. Allah tidak pernah harus membalas budi atas kebaikan manusia. Yuk, kita mulai merenungkan lagi, saudara. Kira-kira apa yang disebut memuliakan Allah? Sekali lagi, saudara. Atau apa sinonimnya kira-kira, supaya kita lebih jelas. Yang pertama, apa yang disebut memuliakan Allah? Memuliakan Allah artinya puas dengan Allah. Bukan puas dengan berkatnya, saudara. Bukan puas dengan berkat Allah. Puas dengan Allah. Dan hidup kita adalah menikmati kebaikan Allah. Itu, saudara. Itu, saudara. Dalam Mazmur 73 ayat 26 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Meskipun aku dalam sengsara, meskipun aku dirajam, meskipun aku mati, tetaplah Allah selama-lamanya. Aku puas dengan Allah. Aku puas dengan Allah yang kita kenal dalam nama Yesus. Mana ada, saudara, Allah yang lain yang mau mati buat dosa kita. Kita tidak mau lagi Allah yang lain. Kita hanya satu. Kita puas dengan Allah. Dan tidak ada maksud apapun juga untuk mengganti Allah kita dengan Allah yang lain. Jadi pertama, memuliakan Allah artinya puas dengan Allah. Merasakan Allah, saudara. Menikmati Allah. Ya. Seperti dalam Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun itu terjadi. Ya. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bagiku kan. Aku tidak ada maksud untuk mengganti dengan Allah yang lain. Aku puas dengan Allahku. Itulah memuliakan Allah, saudara. Seperti Sadrah, Mesakh, Abednego, saudara. Kalau Tuhan menolong aku, okelah, aku bersyukur. Tapi kalau Tuhan tidak menolong aku, tetaplah Allahku selama-lamanya. Dia sama sekali tidak bergoyang, saudara. Tapi kita kan selalu berkata, aku bersyukur ketika Tuhan menolongku. Tapi kalau Tuhan tidak menolongku, aku tidak bersyukur. Tidak, saudara. Aku puas dengan Allahku. Meskipun Allahku tidak menolongku, aku percaya Allah itu baik. Mana mungkin otakku yang segede bapau itu bisa mengerti kebaikan Tuhan atau rancangan Tuhan.
atau apapun yang Tuhan lakukan, aku hanya berjalan dengan iman. Aku percaya Tuhan itu baik kepadaku. Dengan iman, percaya. Seperti Sadrah, Mesak, dan Abednego. Bagiku, Allah Yakub, itulah Allahku. Aku tidak mau ganti. Aku tidak mungkin percaya kepada yang lain. Aku hanya percaya Allahku. Puas dengan Allah. Dan menikmati Allah. Seperti Daniel di gua singa, saudara, dia tahu resikonya. Kalau dia tidak menyembah raja, maka akibatnya dia akan dimasukin di gua singa. Tapi Daniel, saudara, dia bilang, enggak, apapun yang terjadi, Allahku adalah Allahku. Dan aku sama sekali tidak akan berkata, aku akan menyembah Allah yang lain. Daniel begitu mengenal Allahnya. Itu yang disebut menghormati Allah. Artinya apa? Memuliakan Allah. Puas dengan Allah. Saudara ingat kan? Seperti Stefanus mati dilempari batu. Dia tahu, saudara. Dilempari batu. Dan pada waktu dia mau mati, dia lihat ke atas langit. Dan dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau saudara lihat di Alkitab, saudara, dan beberapa hamba Tuhan sudah menyelidiki, Allah itu sebenarnya dikatakan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Enggak pernah ngomong berdiri, saudara. Tapi pada waktu Stefanus mati, dikatakan apa? Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus begitu menghargai apa yang dilakukan oleh Stefanus. Sehingga dia bukan duduk lagi. Dia berdiri di hadapan Allah. Dan semua itu dilihat oleh Stefanus. Apa yang dilakukan oleh Stefanus? Jerit-jeritan, saudara, pada waktu di dalam di batu? Tidak, saudara. Dia puas dengan Yesus. Dia puas dengan Allahnya. Dia tidak akan protes apapun juga. Meskipun dia harus mati dirajam. Dia puas. Itulah yang disebut memuliakan Allah. Apapun yang terjadi, tidak akan pernah aku beralih daripada Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus. Ya. Bukan Habakuk berkata dalam 3 ayat 17-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Pokoknya udah habis-habisan, saudara. Apapun dia udah gak punya. Namun dia bilang, aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Aku tidak akan menyembah Allah yang lain. Aku puas dengan Allahku. Dia tahu segala yang dilakukan Tuhan adalah baik. Dia hanya berkata, aku percaya rancangan Allah itu baik. Meskipun sekarang aku sangat menderita. Aku percaya. Aku percaya. Dan aku tidak mau menukar Allahku dengan Allah siapapun juga. Yang kedua, saudara. Apa sinonim daripada memuliakan Allah? Kira-kira apa supaya kita lebih mengerti apa yang disebut memuliakan Allah? Yang kedua, bersyukur, saudara. Makanya bersyukurlah senantiasa. Kita tidak mengerti, saudara, mengapa kita harus bersyukur. Tapi kita tetap bersyukur. Pasti Allah merancangkan hal yang baik bagi kita. Meskipun sekarang aku menderita, aku percaya Allah itu baik. Aku tidak akan menyembah Allah yang lain. Aku percaya Allah itu baik. Dalam Roma 1 ayat 21 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Memuliakan Dia sebagai Allah adalah mengucap syukur kepadanya dalam keadaan apapun. Jadi bersyukur itulah ciri orang yang memuliakan Allah. Dalam Lukas 17 ayat 15 sampai 16 dikatakan,
seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ini cerita tentang 10 penderita penyakit kusta. Mereka semua pergi menuju para imam. Tapi ketika seorang melihat bahwa dia sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah. Dia tidak peduli dengan segala imam, dia tidak peduli dengan siapapun. Aku disembuhkan oleh Yesus, aku harus datang ke Yesus. Meskipun semua pengen pergi ke imam, supaya secara sah dikatakan mereka sembuh. Dia tidak peduli, saudara. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring apa? Enggak peduli, saudara, dia udah enggak malu sama siapapun juga. Yang menyembuhkan hanya satu, Yesus. Sakit kustaku disembuhkan oleh saya. Orang dia berteriak, dia begitu bersuka cita. Dengan suara nyaring, dia udah enggak peduli sama orang lain. Karena hatinya penuh dengan sukacita. Setelah itu dia sampai ke Yesus dan lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu bukan orang Yahudi, saudara. Orang itu adalah seorang Samaria, orang kafir, saudara. Orang yang tidak tulen Yahudi. Tapi dia begitu bersyukur, saudara. Dia bersyukur, dia begitu. Sebenarnya, saudara, alam semesta pun menceritakan kemuliaan Allah. Sehingga saya pernah baca satu ayat. Kalau sampai kita manusia tidak memuliakan Allah, maka batu-batu yang akan memuliakan Allah. Semua memuliakan Allah. Layak untuk disembah, layak untuk dimuliakan. Bagaimana kita memuliakan Allah? Saya pikir saya harus belajar dari para pemazmur. Saya baca Mazmur, saudara, dan saya sangat senang dengan Mazmur 146. Ya, dalam Mazmur 146 dikatakan demikian. Saya baca dengan cepat, saudara, soalnya dari 1 sampai 10, cukup banyak, saudara. Mazmur 146 dari 1 sampai 10. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku sangat berkesan dengan ayat yang kedua itu. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Tuhan beri kekuatan supaya selama saya hidup, selama aku hidup dan bermazmur bagi Allah, selagi aku ada, selagi aku bernapas, aku akan selalu memuliakan Allah. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Banyak nabi yang mengatakan, kalau kamu mau selamat, lakukan ini, itu. Ya. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Semua ajarannya hilang. Karena dia sendiri mati. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tapi jalan orang fasik dibengkokkannya juga. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Selama-lamanya Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Saya terkesan dengan ayat 6 dan 10. Saya akan katakan sekali lagi. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Di ayat 10, Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Saudara tahu kenapa kita bisa pegang janji Allah? Kenapa kita percaya janji Allah?
Karena Allah itu setia. Apapun saudara akan batal pada waktu seseorang meninggal. Bukankah seorang suami istri saudara setia sehidup semati dalam suka dan duka. Tapi begitu pasangannya mati, dia boleh nggak menikah lagi? Boleh, saudara. Karena kematian membatalkan segala janji-janji. Janji perkawinan, janji sumpah atau janji di hadapan Allah semua pun akan batal kalau salah satu pasangan itu mati. Saya akan cerita satu kisah. Saya nggak tahu itu terjadi betul atau hanya suatu cerita. Ada seorang karyawan, saudara. Dia bekerja di sebuah kontraktor. Waktu itu kontraktornya sangat kecil, saudara. Bosnya merupakan karyawan juga. Karena apa? Si bosnya nggak punya karyawan, saudara. Jadi kalau dapat proyek dia kerjakan sendiri. Dan si karyawan itu kerja sama si bos itu. Jadi dari si bosnya kerja sendirian, akhirnya si bosnya kerja bersama-sama dengan si karyawan itu. Sampai 45 tahun kemudian, saudara, perusahaannya menjadi gede sekali, saudara. Kontraktornya menjadi gede sekali perusahaannya. Dari pertamanya apa? 2 orang, si bos sama karyawannya. Ya, sekarang sudah 45 tahun kemudian, si karyawan itu merasa sudah tua, saudara. Dia datang kepada si bosnya berkata, Pak, saya sudah kerja bersama Bapak 45 tahun. Sejak kita bekerja berdua. Sekarang perusahaan begitu gede. Perusahaan kontraktor kita begitu gede. Saya hanya berkata, sekarang bulan November, Januari ini saya akan mengundurkan diri. Saya tidak layak lagi kerja. Saya udah lupa, Pak. Istilahnya nyimpen obeng di sebelah kanan, saya udah lupa. Tadi obeng ditaruh di mana ya? Kacamata udah sering saya lupa. Nyari kemana-mana, nggak tahu ada di kepala saya katanya. Kacamatanya, udah lupa. Udah nggak efektif buat perusahaan. Dan saya udah berpikir lama, akhirnya saya putuskan saya akan mengundurkan diri. Si bosnya ngomong apa, saudara? Gini aja, kamu sabar. Gimana kalau 2 tahun lagi kamu baru ngundurin diri? Kenapa harus 2 tahun lagi? Karena saya janji dengan anak saya yang paling besar. Setelah 2 tahun, saya akan mengundurkan diri. Saya sudah tua dan saya juga mulai lupa-lupa. Biar anak saya meneruskan perusahaan ini. Jadi kamu pensiun, saya pun pensiun. Tapi si karyawannya bilang, enggak Pak. Kalau saya kerja lagi 2 tahun, saya hanya ngerusak perusahaan ini. Saya tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Karena saya sudah banyak lupa, apapun lupa. Oleh karena itu katanya, saya mengundurkan diri. Si bosnya berkata, oke, kalau kamu memaksa pengen keluar baik. Terus dia bilang katanya, saya janji, begitu kamu keluar, saya akan bangun satu rumah buat kamu. Kita jadi gede ini karena kita berdua katanya. Saya nggak mungkin kerja tanpa kamu. Kita berjuang bersama-sama kamu. Jadi kalau kamu pensiun, saya janji saya akan bangun satu rumah buat kamu. Sehingga kamu tidak kepanasan, sehingga kamu tidak kehujanan. Itulah saya janji, saya akan bangun kamu rumah. Meskipun bukan rumah yang sangat besar, tapi cukup sehingga kamu tidak kepanasan dan kehujanan. Dan kedua katanya, tiap bulan saya minta istri kamu datang ke perusahaan ini. Ambil uang, saya akan memberikan pensiun sampai kamu mati. Saya akan bayar. Nanti saya bilang supaya dibayarkan sampai kamu mati. Perusahaan sampai gede ini karena kita berdua. Saya selalu ingat jasa kamu. Dan apa yang terjadi, saudara? Seminggu setelah janji itu, si bos terkena
serangan jantung, saudara. Serangan jantung dan mati, saudara. Dan mati. Pada waktu setelah seminggu mati itu, pada awal tanggal 1 Januari, si karyawan itu datang ke istri si bos. Bu, Bapak janji kepada saya bahwa saya akan dibuatkan rumah yang baru. Saya juga diminta tiap bulan datang untuk mendapatkan uang pensiun sampai saya mati. Bos sendiri yang berkata kepada saya. Si istrinya berkata, iya benar. Iya benar. Tapi siapa buktinya bahwa bos ngomong kayak gitu katanya. Sekarang ginilah. Saya akan pergi ke anak saya. Coba, siapa tahu dia ngomong sama anak saya. Dan kamu juga cari siapa yang bisa nunjukin bahwa bos itu benar ngomong kayak gitu. Kalau dia ngomong gitu, saya akan menghormati kata bos. Dia pergi ke anaknya bilang, enggak, papa enggak pernah ngomong. Rupanya kematian seminggu membuat si bos tidak sempat ngomong tentang itu. Terus anaknya bilang, mana buktinya? Perusahaan kan segala sesuatu harus ada buktinya. Enggak boleh pakai perasaan. Ya, tanya ke si bapak itu. Tanya si bapak itu. Ya, siapa yang ngedengar waktu dia janji? Dan si bapak bilang, pada waktu itu saya mau pulang, saya ngobrol sama si bos. Tidak ada orang-orang udah pada pulang. Enggak ada yang ngedengar. Dan si anaknya berkata, bukan saya tidak menepati janji papa, tapi kamu tidak bisa membuktikan bahwa papa saya berkata seperti yang kamu katakan. Kalau tanpa bukti, perusahaan tidak bisa memberikan. Bayangkan kalau setiap orang janji dan perusahaan percaya bisa bangkrut perusahaan ini. Segala sesuatu ada buktinya. Dia hanya diam aja. Dia bilang, lihat saudara, meskipun bos besar yang menjanjikannya, tetap dia tidak bisa menerima. Karena apa? Si bosnya mati. Yesus menjanjikan kepada kita tentang janjinya. Yesus memberikan perkataan yang kita pegang. Tapi kalau Yesus tidak bangkit, semuanya jadi nol. Orang yang berjanji, yang meninggal, maka janjinya menjadi batal. Puji Tuhan, janji Allah adalah Raja yang hidup selama-lamanya. Jadi setiap janji Allah pasti terjadi. Karena Allah tidak akan pernah mati, saudara. Sehingga membatalkan semua janjinya. Allah hidup selama-lamanya. Kita bisa pegang janji Allah. Kita bisa ingat segala firman daripada Tuhan Yesus. Kita bisa mendengar semuanya. Dan itu pasti terjadi. Karena Allah kita adalah Allah tunggal, tidak pernah mati. Berbahagialah kita, karena kita menyembah Allah yang hidup selama-lamanya. Sehingga seluruh janjinya, seluruh perkataannya adalah ya dan amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami menyembah Engkau bukan karena kami ingin diberkati. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau karena Engkau adalah layak untuk dipuji. Karena Engkau adalah patut untuk dimuliakan. Kami tahu Tuhan tidak membutuhkan pujian daripada kami. Tuhan tidak membutuhkan apapun. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami. Apapun yang dikerjakannya itu semua karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami. Tidak ada sesuatu pun yang baik yang Tuhan menjadi Tuhan yang berhutang. Dia tidak berhutang kepada kita. Tapi Tuhan memberikan semuanya karena Tuhan
begitu baik bagi kami. Oleh karena itu, biarlah hidup kami adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Biar tujuan utama hidup kami yang sesungguhnya adalah menyembah Engkau dan memuliakan Engkau. Karena Engkau layak dan patut dimuliakan. Bukan karena kata Tuhan ingin dimuliakan. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Segala sesuatu dari dirinya. Semuanya dari dirinya sendiri. Dia baik kepada kita. Total semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Dan kami puas dengan Allah yang kami sembah, yang kami kenal dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi, tidak akan kami tukarkan dengan Allah siapapun juga. Kami hanya bisa tersungkur di hadapan Engkau. Engkau itu baik. Banyak hal yang tidak mengerti, tapi kami percaya Tuhan itu baik. Segala rancangannya baik. Dan tidak ada yang tidak baik. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah hidup kami memuliakan Tuhan. Dan sekali lagi hanya Engkau saja yang patut dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini Kau mataikan dalam hidup kami. Sehingga kami tahu kami layak memuliakan Tuhan. Engkau layak dipuji dan disembah. Biar hanya nama Tuhan saja yang makin tinggi, makin dimuliakan. Karena Engkau layak menerimanya. Terima kasih Tuhan, kami akhiri firman Tuhan ini dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama. Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.